Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Sari, NPM 1917051007 dari kelas B, Prodi A1 Ilmu Komputer Universitas Lampung. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan chatbot. Di sini saya akan membuat chatbot dengan Pandora Bot. Jadi Pandora Bot ini berbasis website. Kita bisa akses di link berikut. Nah, jadi untuk skenarionya, kali ini saya akan membuat percakapan antara customer service sebuah klinik, yaitu klinik Fullerton Healthcare, dengan seorang pasien. Jadi pada chatbotnya, dia akan merespon pertanyaan pada skenario yang telah saya buat ini. Nah, di sini saya telah membuat sekitar 20 pertanyaan. Jadi, fungsi chatbot klinik ini adalah untuk mempermudah para customer service klinik agar lebih cepat dalam menjawab pesan yang berisi pertanyaan-pertanyaan dari customer-customernya. Nah, untuk tutorialnya ini bisa kita lihat di sini. Bisa kita akses pada link berikut ini. Baiklah, jadi di sini AIML itu sendiri adalah Artificial Intelligence Markup Language. Jadi AIML ini merupakan bahasa markup berbasis XML yang dimaksudkan untuk membuat aplikasi kecerdasan buatan. Nah, di sini terdapat beberapa tag penting yang biasa digunakan. Contohnya ada HTML, kemudian ada tag kategori, ada pattern tag, ada template tag. Selain keempat tag yang penting ini, ada start tag, kemudian ada array tag, ada random tag, set get tag, kemudian ada date tag, topic tag, thing tag, dan condition tag. Jadi tutorialnya bisa dipelajarin di sini. Nah, masuk ke Pandora Botnya. Jadi kita buat botnya di sini, kemudian kita kasih nama. Di sini saya sudah membuat botnya sebelumnya. Kemudian untuk penjelasan beberapa tag penting itu sendiri, kita mulai dari tag AIML ini. Jadi tag AIML ini menandai awal dan akhir dokumen AIML. Jadi berisi informasi, versi, dan pengkodean di bawah atribut versi dan pengkodean. Nah, di sini kita telah menggunakan versi 0.1. Jadi atribut ini bersifat opsional. Atribut pengkodean menyediakan kumpulan karakter yang akan digunakan dalam dokumen. Jadi misalnya di sini kita menggunakan UTF-8. Nah, sebagai syarat wajib, jadi tag AIML ini harus mengandung setidaknya satu tag kategori. Nah, kita dapat membuat beberapa file AIML di mana setiap file AIML ini berisi satu tag AIML. Nah, yang kedua ada tag kategori. Tag kategori ini berisi input user berupa kalimat yang bisa berupa pertanyaan atau lain-lain. Kemudian input user ini dapat berisi karakter wildcard seperti star dan underscore. Kemudian tanggapan atas input user yang akan disajikan oleh bot itu sendiri. Nah, konteksnya bersifat opsional. Jadi untuk sebuah kategori tag ini harus memiliki
pattern, harus memiliki pattern dan template. Jadi tag pattern ini mewakili input user dan template ini mewakili respon bot. Nah, di sini contohnya jika user contohnya hari apa saja klinik Fullerton Healthcare buka, maka bot akan merespon kembali dengan jawaban kami buka pada hari Senin sampai Sabtu pukul 5 sore sampai 10 malam. Untuk selanjutnya yaitu ada pattern tag. Pattern tag itu sendiri mewakili user input. Nah, pattern tag itu harus menjadi tag pertama dalam tag kategori. Tag pattern ini dapat berisi wildcard untuk mencocokkan lebih dari satu kalimat sebagai user input. Nah, misalnya dalam contoh, pattern ini berisi bisa dengan metode pembayaran apa saja. Ini contoh pattern. Nah, IML itu peka terhadap huruf besar maupun kecil. Jadi jika user memasukkan ini bisa dengan metode pembayaran apa saja ini dengan menggunakan huruf besar atau maupun huruf kecil, jadi semua input itu valid dan bot akan mencocokkannya. Dan tag yang keempat yaitu tag template. Tag template ini mempresentasikan respon bot kepada user. Nah, tag template ini harus menjadi tag kedua dalam tag kategori. Tag template ini dapat menyimpan data, memanggil program, dan memberikan jawaban bersyarat. Di sini contohnya template-nya, kami memiliki metode pembayaran berupa cash, terus credit card, dan pay now. Dan mewakili respon bot terhadap input pengguna itu sendiri. Baiklah, langsung saja. Di sini saya menggunakan ada fungsi start dan fungsi set. Jadi fungsi start ini berfungsi ketika kita tampilkan yang tanda bintang, itu kemudian kita respon dengan start. Jadi apapun yang diinputkan oleh user yang selain 20 pertanyaan itu, maka akan dijawab sama dengan pertanyaan si user itu sendiri. Nah, kemudian di sini saya menggunakan fungsi set juga. Fungsi set ini untuk menampilkan apa yang user inputkan. Kemudian kita tampilkan di sini. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Misalnya kita ketikkan selamat pagi, maka bot akan merespon. Selamat pagi, selamat datang di Fullerton Healthcare. Saya adalah asisten virtual Anda yang dirancang untuk membantu Anda di klinik kami. Nah, apakah ada yang bisa saya bantu? Nah, pada bagian ini kan set ini berfungsi untuk menampilkan apa yang user inputkan. Terus tanda bintang itu merespon dengan star. Jadi apapun yang diinputkan oleh user itu sama dengan apa yang dijawab dengan bot. Selain selamat pagi, ini kita bisa masukkan selamat siang. Nah, maka bot itu akan merespon selamat siang, selamat datang di Fullerton Healthcare. Selain itu, selamat malam. Nah,
sama juga seperti sebelumnya. Kemudian pertanyaan kedua yaitu di sini kita copy aja. Di sini si user bertanya hari apa saja klinik Overton Healthcare itu buka. Kemudian bot merespon yaitu kami buka pada hari Senin sampai Sabtu pukul 5 sore sampai 10 malam. Nah, jadi di sini kan harusnya dia pakai tanda tanya kan kalau yang usernya, tapi pada Pandora Bot ini di patternnya itu tidak boleh menggunakan tanda tanya maupun tanda strip. Nah, misalnya di sini kita buat tanda tanya. Nah, kita buat tanda tanya. Nah, maka respon si bot ini akan tetap ngebales karena dia cuman ngebaca pattern yang di sini doang. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bisa dengan metode pembayaran apa saja, sama seperti pertanyaan yang kedua, harusnya memakai tanda tanya, tapi kalau pada Pandora Bot itu dia tidak menggunakan tanda tanya untuk si usernya. Kalau untuk di template itu bisa. Nah, si usernya menjawab, si botnya merespon, yaitu kami memiliki metode pembayaran berupa cash, credit card, dan pay now. Untuk di Pandora Bot ini dia tidak memiliki sensitive cash. Jadi di sini jika kita pakai huruf kapital maupun huruf kecil, dia tetap akan ngejawab botnya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, nah, program asuransi apa saja yang bisa diterima? Kemudian respon bot yaitu saat ini kami menerima program asuransi United Healthcare, Anthem, Etma, Cigna Health, dan Humana. Selanjutnya si user bertanya apakah menerima pasien self-pay. Maka si respon bot yaitu ini, tentu forwardnya healthcare terbuka untuk pasien yang ingin membayar sendiri. Jika Anda tidak memiliki asuransi kesehatan atau rencana asuransi, Anda tidak diterima. Tim kami siap untuk mengatur konsultasi dengan salah satu financial counselor kami untuk memandu Anda dalam memberikan nasihat keuangan. Selanjutnya di sini pertanyaan si user, kemudian respon bot itu untuk tanggal berapa Anda ingin melihat slot yang tersedia. Kemudian kita jawab di ini, April. Maka bot menjawab, maaf kami tidak bisa membuat janji untuk tanggal yang sudah lewat. Dia meminta tanggal baru untuk membuat janji. Kemudian kita masukkan input user ini. Nah, si respon bot yaitu baik, bisakah Anda memberitahu nama Anda? Nah, di sini saya menggunakan fungsi star.
Jadi fungsi star ini misalnya saya menjawab saya Kayla Putri misal. Nah, maka dia Kayla ini disimpan dalam star ini. Kemudian kita muncul dengan set name sama dengan username star set. Jadi dia di sini bisa memunculkan nama Kayla sama dengan yang diinputkan si user. Baik Kak Kayla yang Anda minta pada tanggal 3 Mei pukul 5 sore. Harusnya kami menjadwalkan janji temu pada slot itu. Kemudian kita balas ya. Nah, harap berikan nomor ponsel Anda untuk memesan janji Anda. Terima kasih. Apakah benar nomor ponsel Anda? Kita jawab benar. Terima kasih, janji Anda sudah berhasil pada tanggal 3 Mei pukul 5 sore. Kemudian kita balas baik. Nah, untuk membantu dokter memahami kondisi medis Anda dengan benar, kami memerlukan beberapa detail. Mari kita mulai dengan kondisi medis Anda saat ini. Jadi, kita masukkan user input di sini. Saya sakit tenggorokan dan sakit perut ringan. Si bot merespon, tolong beritahu berapa umur Anda. Kita balas 20 tahun. Di sini kita gunain huruf kapital. Jadi pada Pandora bot ini tidak sensitif, guys. Nah, oke. Berapa tinggi badan Anda? Tinggi badannya 48 kg. Baik, sudah berapa lama Anda merasakan sakit tenggorokan dan sakit perut ringan? Di sini dari sekitar 5 hari yang lalu. Nah, apakah Anda sebelumnya sudah minum obat herbal? Itu respon bot. Kita jawab belum. Kemudian respon bot yaitu baik, apakah Anda masih ada keluhan lagi? Kita balas cukup. Nah, maka si respon bot itu oke, selesai. Terima kasih atas waktunya. Kami telah mendapatkan informasi yang kami butuhkan. Anda akan segera mendapat kabar dari tim kami. Have a nice day. Di sini contoh versi dari user itu sendiri. Untuk versi dari si bot, kita bisa ke menu log. Nah, di sini kita bisa melihat respon bot maupun input user dari versi si chatbotnya, dari versi si botnya itu sendiri. Di sini ada show all log, kemudian show priority log, kemudian ada filter log, kemudian di sini bisa di-download juga. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.